اللهم صل وسلم وبارك عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Bapak Ibu sekalian, ini malam pengajian, pasang niat kita jalan menuju surga pilihan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Insyaallah kita dapati ilmu manfaat sampai mati, berjalan lalu berlari meninggalkan yang Tuhan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lari kembali berlari menuju ridha ilahi, semoga Allah ridhoi apa yang kita jalani. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu dhkurullaha dhikran katsiran وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال أيضا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيمون الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلمين والمسلمات
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih sama-sama dapat berkumpul yang insyaallah di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di majlis ta'lim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka kita bersama-sama melaksanakan ibadah kita kepada Allah sebagai ibadah rutinitas kita, yaitu setiap malam Jumat dan malam Selasa, yaitu mengadakan ta'lim dan zikir. Fa insyaallah ibadah kita dengan didasari ikhlas karena Allah, mengharap ridha karena Allah, fa insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menerima ibadah kita yang manakala kita hadir di tempat ini dengan tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita, membina kita, membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang, minadz zulumati ilan nur. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saudara kita yaitu Mas Ali Mulatif, yang sekian lama beliau tidak sempat hadir karena memang sesuatu hal, yaitu istrinya sedang dalam keadaan sakit. Insyaallah sampai saat ini masih dalam perawatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakit daripada istri saudara kita yaitu Mas Ali Mulatif. Kita tidak kurang-kurang bersama-sama selalu mendoakan beliau beserta keluarganya setiap malam Selasa dan Jumat. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga istri Mas Ali Mulatif Allah angkat penyakitnya, sembuh seperti sedia kala dan dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, minggu lalu kita sampai kepada masalah zikir setelah sholat subuh. Juga zikir yang paling mulia di mata Allah ketika kita zikir setelah selesai melaksanakan ibadah, yaitu ibadah sholat 5 waktu. Kini sampai tibalah saatnya kita kepada bab yang selanjutnya, yaitu babnya bab ma yuqalu fi sabihatil jumu'ati. Bab ini menerangkan tentang apa yang dibaca di pagi hari Jumat. Jadi sesuatu hal yang kita baca, yang kita laksanakan sesuai dengan sunnah Rasul, manakala kita setiap hari ada amaliyah zikir kita. Di pagi hari Jumat tentunya ada sebagai tambahan untuk kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa hari Jumat itu adalah rajanya hari, hingga kemuliaan hari Jumat itu jika dibandingkan dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, maka yang lebih mulia adalah hari Jumat.
Kalau hari raya itu setahun sekali. Kalau hari Jumat ya tiap Jumat. Karena hari Jumat itu adalah rajanya hari. Konon bahwa hari Jumat saking mulianya di mata Allah dan dimuliakannya hari Jumat oleh Allah Subhanahu wa taala itu dapat membawa kita untuk bisa mengambil manfaat dan keutamaan pada hari Jumat. Karena pada hari Jumat itu juga ada pahala yang teramat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita selaku umat Islam yang belum pernah melaksanakan haji dan umrah, di hari Jumat itulah ada pahala haji dan umrah. Manakala usia kita sudah mencapai tua 50, 60, bahkan sampai 70 tahun, keinginan kita kuat untuk ibadah haji dan umrah, namun Allah belum takdirkan secara fisik, secara zahir kita hadir di Baitullah, yaitu di Makkahul Mukarramah. Maka sisipkanlah niat kita untuk mendapatkan hadiah atau ganjaran atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pahala haji dan umroh. Siapa orang yang mengamalkan pada hari Jumat zikir-zikir di pagi hari Jumat, insya Allah ada sebuah tambahan, yaitu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-barakatu ziyadatul khair. Jadi keberkahan itu akan menambah-nambah kebaikan bagi kita. Jika kita ingin mendapat pahala haji dan umroh yaumul jum'ati hajjul fuqara, setiap hari Jumat ya, kita selalu sholat Jumat. Amalkan apa yang ada pada hari Jumat. Terus kita selalu sholat Jumat. Karena sholat Jumat dan hari Jumat itu adalah untuk pahalanya hajinya, haji para fuqara, artinya para kaum fakir. Fakir artinya orang yang berharap, yang roja kepada Allah, ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah, tapi belum terlaksana karena mungkin malnya belum cukup ya, karena fakir. Maka upayakanlah agar supaya kita mendapat pahala haji dan umrah, agungkan pada hari Jumat. Jangan pernah kita meninggalkan sholat Jumat. Wa insya Allah pahala sholat Jumat tiap bulannya kita dapat pahala 4 kali haji dan umrah. Luar biasa itu Ustaz Agus. Luar biasa yang menghidupkan hari Jumat ya, sholat Jumat. Tapi jangan main-main kita. Kalau kita uzur nggak sholat Jumat karena sesuatu hal uzur secara syar'i, ya silahkan. Tapi kalau kita nggak sholat Jumatnya karena menyengaja, masya Allah, 1, 2, 3 kali kita nggak sholat Jumat, maka kita sudah dicap sebagai orang kafir atau kufur. Al-Fatihah ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dhurriyyati wa li baiti kiram khususan ila hadrati al-alim al-faqih Ahmad Muhyiddin Abi Zakaria bin Sharaf an-Nawawi rahimahullah ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Kita kirim Fatihah khusus untuk istri Mas Ali, tolong sebutkan namanya ya.
senantiasa dengan suratul Fatihah ini Allah angkat penyakitnya dan bisa disembuhkan sedia kala oleh Allah Subhanahu wa taala bil barakati wal karamah wa syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadhihi al asma' al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yuqalu fi sabihatil jum'ati. Ini bab menerangkan tentang sesuatu yang diucapkan di pagi hari Jumat. I'lam, tahuilah anna kulla ma yuqalu fi ghairi yaumil jum'ati yuqalu fi. Sesungguhnya tiap-tiap sesuatu yang diucapkan selain daripada hari Jumat yuqalu fi, maka di hari Jumat itu pun dibaca atau diucapkan. Jadi kalau kita dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai ketemu Jumat, amaliyah kita yang selain daripada hari Jumat, nah di hari Jumat itu digabung semua, dibaca. Kalau seumpama amaliyah kitanya itu istighfarnya dibaca. Kalau seumpama banyakin asmaul husnanya dibaca. Kalau umpama apa yang dibaca solawatnya dibaca. Karena di hari Jumat itu ada sebuah tambahan. Maka sesungguhnya tiap-tiap apa yang diucapkan, sesuatu yang diucapkan di hari selain daripada hari Jumat itu diucapkan juga, dibaca juga pada hari Jumat. Untuk apa? Wa yuzadu istahbabu kasratil dzikri fi ala ghairi. Jadi untuk jadi tambahan, sebagai tambahan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak zikir pada hari Jumat. Jadi kalau kita punya amalan-amalan setiap harinya tuh di hari Jumat kita baca juga. Ya, karena di hari Jumat juga ada sebuah tambahan yang disunnahkan, yang dianjurkan ketika kita zikir di pagi hari Jumat. Dan juga wa yazdatu kasiratus salati ala Rasulillah. Dijadikan sebagai tambahan, diperbanyak kita untuk dianjurkan membaca sholawat kepada Nabi, yaitu kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain zikir-zikir juga kita dianjurkan untuk memperbanyak baca sholawat di pagi hari Jumat. Banyak zikir, banyak sholawat, karena sholawat satu kali kita baca sholawat kepada Nabi maka Allah akan balas dengan 10 rahmat. Man shalla alayya wahidan sallallahu asra. Jadi kata Nabi, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku satu kali, sallallahu asra, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali rahmah. Satu kali dibaca 10 kali rahmah. Baik bacanya itu mau main-main, sambil ngobrol, sambil ngomong, mau hatinya ingat kepada Rasul, mau enggak, yang penting baca sholawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu dibalas oleh Allah dengan 10 kali rahmah. Tapi andai kata ketika kita membaca sholawat kepada Nabi, terus hati kitanya condong kepada Nabi, mahabbah kepada Nabi, menggambarkan, menghayal tentang Nabi, membayangkan Nabi, maka tidak ada yang tahu pahalanya selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan, yang tahu pahalanya.
Wong kita asal baca aja, kita 1 kali sholawat kepada Nabi dibalas 10 kali. Kalau kita hatinya ingat kepada Nabi ketika membaca sholawat, maka pahalanya hanya Allah yang tahu. Subhanallah. Ya. Maka di hari Jumat itu perbanyak kita baca sholawat. Ketika kita masuk ke masjid, sholat tahiyatul masjid, ya. Nah, kalau belum sholat duha, ya sholat duha. Setelah sholat duha, baru kita banyakin sholawat. Setiap sholawat, bagaimana sholawat Jumat itu, Ustaz? Sholawat Jumat biasanya dibacanya bagaimana sholawat Jumat? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baca tuh 40 kali. Lebih sempurna kita baca 80 kali baca sholawat. Masya Allah, tinggal ngegabungin, tinggal ngitung. Kalau sekali kita baca dibalas 10 kali, tinggal ngitung tuh mah gampang. Jadi jangan kita malas-malas, apalagi hari Jumat. Alangkah sombong dan bodohnya kalau kita duduk di masjid nggak baca sholawat acan. Ya, alangkah meditnya manusia kita membaca sholawat kepada Nabi aja hari Jumat enggak umpama. Walaupun Nabi enggak minta sholawat, tapi Nabi ngasih tahu kalau ente, kalau bahasa kitanya baca sholawat buat aneh, Allah nanti yang dibalas 10 kali rahmah. Itu kata Nabi. Wong Nabi mah walaupun enggak kita baca sholawat juga udah mulia di mata Allah. Nabi mah enggak kita bacain sholawat juga udah maksum di mata Allah. Wong kita yang baca sholawat inilah yang roja berharap mendapatkan syafaat daripada Nabi. Warwaina fi kitab Ibn Sunni an Anas radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan telah diriwayatkan kepada kami fi kitab Ibn Sunni, di dalam kitab Ibn Sunni dari Anas bin Malik radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi dalam sabdanya? Mangqala, barang siapa yang mengucapkan Sobihata yaumil jum'ati, di pagi hari Jumat, qabla sholatil ghadati, sebelum sholat ghadati, artinya sholat di pagi hari itu baik sholat isyraq atau sholat hajat atau sholat duha. Sebelum sholat itu kita dianjurkan zikir sebelum melaksanakan sholat al-ghadat, yaitu sholat di pagi hari. Apa yang dibaca zikirannya ketika di pagi hari kita sebelum sholat ghadat? Bacanya astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ada juga yang baca astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu banyak orang yang baca itu
Ya, maka kalau kita orang-orang yang berilmu tahu tentang hal itu, kalau kita nggak baca itu ya doraka. Karena kita udah tahu hukumnya, udah tahu ilmunya. Siapa? Iya semua, bukan yang ngajarin aja, termasuk jamaah. Udah tahu ilmunya tuh. Jadi setiap hari Jumat, ya hari Jumat sebelum kita sholat ghadat, sebelum sholat isyraq, sebelum sholat hajat, sebelum sholat duha, kita baca tuh astagfirullah, ya Allah ampunilah aku, alladzi la ilaha illahu, Allah zat ya, yang tidak ada Tuhan yang wajib disembah, ia adalah Allah yang maha hidup, yang maha berdiri dengan sendirinya. Masya Allah. Jadi kalau kita setiap pagi sebelum sholat ghadat itu, maka bacalah astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kita mohon ampun, kita taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita baca bareng supaya bisa hafal ya. Kalaupun belum hafal udah kita baca di malam Jumat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Apa kata Nabi? Dibacanya salasa, tiga kali, nggak banyak. Jadi sebelum sholat tuh kita baca dulu tuh istighfar dulu, mohon ampun dulu kepada Allah, zat yang maha hidup dengan sendirinya, yang maha berdiri dengan sendirinya, yang maha mengampuni atas segala dosa-dosa kita. Dibacanya salasa marratin, yaitu tiga kali ambalikan. Ghafarallahu dzunubahu walau kanat misla zabadil bahari. Jadi kata Rasul, umatku siapa saja yang membaca kalimat astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atau alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, telung balik tiga kali, ghafarallahu dzunubahu walau kanat misla zabadil bahri. Jadi dia bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosa-dosanya, walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Masya Allah. Dosa kita yang segitu banyak di lautan diampuni oleh Allah. Kata Nabi, hanya membaca istighfar, mengakui bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah, yaitu Tuhan yang maha hidup dengan sendirinya, yang maha berdiri dengan sendirinya. Kita hanya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang udah tahu ilmunya ini, biar enggak doraka, enggak baca ya, walaupun enggak tiap hari, kadang lupa karena kesibukan. Gampang kok itu, hafal sebentar doang. Astagfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atau la ilaha illa huwal hayyul qayyum, boleh ya itu. Wa atubu ilaihi. Maka kita bakal diampuni dosa-dosa kita, walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan. Wa yustahabbul iktsaru minad du'a'i fi jami'i yaumil jum'ati. Dan dianjurkan pula, disunahkan untuk apa? Membanyakkan zikir, minad du'a, diperbanyaki doa, dari doa. Jadi kita dianjurkan oleh Rasul untuk memperbanyak daripada doa fi jami'i yaumil jum'ati, di semua pada hari Jumat. Jadi tiap Jumat itu
kita banyak doa. Dan juga dimaksud dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi itu banyakin doa pada hari Jumat. Nah, doanya ya tergantung kita mau doa apa. Yang pasti kita minta doa kepada Allah dikuatkan iman, minta doa kepada Allah supaya ibadah kita ridho, ikhlas, kuat ibadahnya. Banyakin doa pada tiap hari Jumat min tulu'il fajri, daripada keluarnya fajar ila ghurubis syamsi, sampai kalau kata orang kampung surup srengenge. Nah, kalau di sini dongkelan terbenamnya matahari. Tuh, kita doa tuh. Di saat apa? Di saat min tulu'il fajri, daripada keluarnya fajar. Sampai apa? Ila ghurubis syams, yaitu sampai terbenamnya matahari. Tuh, kita baca doa di situ, yang sungguh-sungguh baca doanya agar senantiasa doa kita dikabul oleh Allah. Dan memang kita harus berharap kepada Allah doa kita dikabul. Roja'a musadafata sa'atil ijabati, ia roja, ia berharap kepada Allah untuk mendapatkan waktu-waktu atau saat-saat yang ijabah, yang dikabul oleh Allah dalam kita berdoa. Tuh begitu. Jadi kita doanya berharap supaya doa kita dikabul. Walaupun sesungguhnya ini adalah banyak khilafiyah daripada ulama. Apa yang diucapkan itu banyak caranya, banyak saat tentunya, ketentuannya yang kita baca. Bukan hanya tulu'ul fajr atau apa, ghurubis syamsi, tapi berbagai macam pendapat daripada ulama. Banyak yang berpendapat itu. Mana pendapatnya? Faqila, maka diucapkan iya ba'da tulu'il fajr. Nah, jadi apa tuh? Ba'da itu sesudah tulu'il fajr. Jadi doa itu yang dikabul, kata sebagian ulama mengatakan bahwa doa yang makbul, doa yang mustajab itu dibaca sesudah tulu'il fajar atau keluarnya fajar gitu. Wa qila tulu'is syams, dan juga dikatakan waktu doa yang diijabah itu juga ketika keluarnya matahari. Jadi tergantung. Kalau kita bacanya tulu'ul fajr sampai ghurubus syamsi, berarti dari pagi sampai sore. Kalau dari ghurubus syamsi hingga tulu'ul fajr, berarti dari fajar sampai keluar matahari. Jadi dibulak-balik itu perputaran satu hari dalam kita berdoa kepada Allah, yang insyaallah doa kita mustajab. Wa qila ba'da tulu'i syamsi, dan diucapkan pula sesudah keluarnya matahari. Wa qila ba'da zawali, dan juga diucapkan setelah apa? Tergelincirnya matahari dikala waktu Jumat itu khotib naik ke mimbar. Nah, itu matahari, tergelincirnya matahari. Nah, di situ doa yang insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qila ba'dal asri, dan diucapkan pula doa yang diijabah itu setelah sholat asar tuh. Itu banyakin tuh. Jumatnya paginya itu banyakin sholawat. Terus setelah sholat asar juga banyakin sholawat juga itu. Banyak doa di situ ketika kita sholat asar.
Gitu. Pada hari Jum'ah, yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ini keterangan bahwa manakala kita doa pada hari Jumat setelah sholat asar, maka itulah sa'atul ijabah atau sa'atil ijabah. Itu. Jadi waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qila ghairi dzalika. Dan juga diucapkan yang lainnya mana? Yang lainnya seperti apa? Yang lainnya maksudnya yang lainnya apalagi waktunya? Gitu. Wasahihu balis shawabu alladzi la yajuzu ghairuhu ma thabata fi sahih Muslim an Abi Musa al-Ash'ari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan juga selain daripada itu baca apa lagi? Waktunya waktu apa yang mustajab, yang makbul, yang diterima oleh Allah. Wasahihu balis shawabu, dan yang paling sahih, yang paling baik, yang paling bagus, yang paling benar ya adalah tidak ada la yazuzu ghairuhu, tidak ada yang lebih bagus, yang lebih benar daripada selain yang terakhir ini. Karena apa? Masabata, sesuatu yang sudah ditetapkan oleh siapa? Oleh yaitu dari hadis sahih Muslim. Ini yang terakhir ini menjadi kunci daripada sa'atil ijabah. Waktu yang diijabah oleh Allah, yang tidak ada selain itu, yang tidak ada waktu lagi yang sudah ditetapkan, yang ditetapkan oleh kitab Sahih Muslim dari Abi Musa al-Ash'ari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annaha ma baina julusil imami 'alal mimbar ila ayyusallima minas sholati. Nih, ini nih yang sudah tidak bisa dirubah-rubah dan tidak dijadikan khilafiyah, bahwa sesungguhnya doa yang diijabah itu ketika suatu saat antara duduknya imam alal mimbar, di atas mimbar, ila ayyusallima, sampai ia salam, minas sholati, daripada sholat. Itu doa yang diijabah ya. Artinya ketika khatib itu naik mimbar, baik duduk yang pertama setelah salam lalu kemudian azan, ketika khatib itu duduk di mimbar itu minimal kita baca qul, terus berdoa. Itu doa mustajabah. Dan yang kedua, di saat imam di atas mimbar ketika khutbah sani, setelah kita membaca sholawat, baca juga kita doa di situ. Insya Allah doanya mustajabah. Setelah itu selesai khatib menjadi imam, lalu kemudian praktek melaksanakan sholat Jumat, selesai salam, kita zikir dan doa. Disitulah waktu yang ijabah, yang dikatakan bahwa waktunya adalah sahih dan benar. Maksud di sini annaha, yaitu sa'atul ijabah. Jadi waktu yang diijabah itu antara duduknya seorang khatib, seorang imam di atas mimbar sampai ia salam daripada melaksanakan selesai sholat. Itu waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diinget-inget tuh, kadang ini habis sholat Jumat kita nggak zikir, nggak apa, langsung bubar. Sekalipun memang Allah dan Rasulnya menganjurkan setelah sholat Jumat itu bertebaranlah kalian untuk masing-masing mencari rizki, tapi bukan berarti habis salam kita langsung jalan.
tapi kita zikir dulu karena di situ. Nah, setelah zikir kita berdoa kepada Allah karena di situ ada saatul ijabah, ada waktu yang diijabah oleh Allah. Bagi yang kurang rizki, minta dicukupin rizkinya. Bagi yang belum punya istri, minta segera dipunyain istri. Bagi yang belum punya anak, minta segera jadi punya anak. Bagi yang istri atau suaminya sakit, minta supaya segera disembuhkan. Bagaimana untuk ibu-ibu? Sama ibu-ibu juga baca di rumah. Hari Jumat tuh banyakin bacanya apa? Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau astaghfirullahalladzi ya alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, boleh, wa atubu ilaih. Itu ibu-ibu boleh. Terus boleh nggak baca sholawat? Ibu-ibu boleh. Hari Jumat di rumah baca sholawat setelah kita nyiapin baju suami, sarung, kopiah, sendal, ngasih duit buat sodako di masjid. Suami berangkat, kita baca sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Siapa ibu-ibu yang ketika suaminya berangkat keluar dari rumah baca sholawat, ngedoain, setibanya sampai masjid, itu ibu-ibu sudah dapat pahala mencium hajar aswad. Tuh, mencium hajar aswad itu batunya yang hitam. Kalau udah dapat pahala batu hitam. Karena apa? Karena sebab kita baca sholawat ketika suami berangkat keluar dari rumah baca sholawat, dapat pahala hajar aswad. Itu pahalanya doang. Nanti aslinya dapat setibanya suami pulang sholat Jumat. Ya, setelah pulang sholat Jumat sampai rumah langsung cium tangan, cium pipi, itu namanya nyium hajar aswad. Itu. Jadi pahalanya kontan. Yang penting baca sholawat. Babu mayaqulu ma yuqalu idza tala'atis syamsu. Nah, selanjutnya bab ini sesuatu yang dibaca apabila matahari keluar matahari. Ruwaina fi kitab Ibn Sunni bi isnadi dhaif an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan kepadanya dari kitab Ibnu Sunni dengan sanad yang dhaif an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, telah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tala'atis syams, apabila keluar matahari. Qala, Rasulullah mengucapkan, alhamdulillahilladzi jallalana al-yawma afiyatahu. Tuh. Jadi ketika keluar, kita lihat matahari keluar, baca apa Rasulullah? Alhamdulillahilladzi ja'alana al-yawma afiyatahu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi jallalana, zat yang maha mengagungkan hari itu, maksudnya hari Jumat. Ya, hari Jumat itu diagungkan oleh Allah, afiyatahu, dan memberikan afiah, kesehatan, keselamatan buat kita. Tuh. Ada juga yang bacanya alhamdulillahilladzi ja'alana. Kalau ja'alana berarti segala puji bagi Allah dan yang mendatangkan apa tuh? Mendatangkan hari yang afiah. Hari yang afiah gitu. Wa jaa'a bisyamsi min matla'iha, dan telah datang matahari min matla'iha,
daripada tempatnya, dari porosnya. Datang tuh maksudnya matahari keluar. Serengenge metu seko wadah ya, seko tempatnya. Tuh. Jadi ketika matahari itu keluar dari porosnya, Rasul itu berdoa, Allahumma asbahtu asyhadu laka bima syahidta bihi li nafsika wa syahidat bihi malaikatuka wa hamalatu arsyika wa jami'u khalqika annaka antallah la ilaha illa antal qaimu bil qisti la ilaha illa antal azizul hakim uktub syahadati ba'da syahadati malaikatika wa ulil ilmi Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaikas salam as'aluka ya dzal jalali wal ikram an tastajiba lana da'watana wa an tu'tiyana raghbatana wa an tughniyana amman aghnaitahu anna min khalqika Allahumma aslih li dinil ladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunya allati fiha ma'ishati wa aslih li akhirati allati ilaiha munqalabi. Jadi Rasulullah itu ketika keluar matahari dari tempatnya, dari porosnya, membaca Allahumma asbahtu ya Allah, di pagi hari ini asyhadu kalaka, aku bersaksi kepadamu ya Allah, bima syahidta bihi li nafsika, dengan bersaksi sebagaimana engkau bersaksi kepada dirimu sendiri, wa syahidat bihi malaikatuka, dan aku bersaksi para malaikatmu, wa hamalatul arsyika, dan bersaksi pula malaikat hamala pemikul arsy, wa jami'u khalqika, dan bersaksi pula seluruh makhluk. Kalau sudah dikatakan seluruh makhluk, berarti bukan kita aja sebagai manusia. Semua makhluk itu termasuk pepohonan, binatang ya, yang ada di muka bumi ini yang Allah ciptakan yang namanya makhluk, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah, Zat yang maha menjadikan hari ini hari yang afiyah atau mengagungkan hari yang afiyah. Tuh. Maka kita banyak berdoa hingga kita bersaksi kepada Allah. Untuk apa? Untuk menyaksikan agar keimanan kita lebih mendalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana persaksiannya? Annaka antallah, sesungguhnya engkau Allah, antallah, engkau adalah Allah, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang wajib disembah illa anta, kecuali engkau, al-qaimu bil qisti, yang mengatur keadilan. Jadi Allah itu maha adil. Allah yang menciptakan keadilan juga, Allah yang mengatur keadilan juga, hanya Allah. Seadil-adilnya Allah adalah maha pengatur yang mengatur tentang keadilan. La ilaha illa antal azizul hakim, tidak ada Tuhan yang wajib disembah illa anta, kecuali engkau ya Allah, al azizul hakim, yang maha mulia lagi maha bijaksana. Uktub syahadati ya Allah, catatlah persaksianku, ba'da syahadati malaikatika, sesudahnya saksi para malaikat, wa ulil ilmi, dan sesudahnya para ahli-ahli ilmu yang bersaksi kepadamu ya Allah. Minta dicatat persaksian kita.
Ya, jadi kita minta dicatat sama Allah atas persaksian kita kepada Allah. Setelah apa? Setelah saksi-saksinya yang bersaksi para malaikat dan para orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, lalu berdoa, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaikas salam. Ya Allah, Engkau adalah Maha Penyelamat. Wa minkas salam, dan dari Engkaulah aku mohon keselamatan. Wa ilaikas salam, dan hanya kepadamu lah aku meminta kesejahteraan dan keselamatan. As'aluka ya dzal jalali wal ikram, berilah aku wahai Zat yang maha agung dan maha mulia, antas tajibalana da'watana, karena Engkau adalah Tuhan yang maha mengkabulkan doa kami. Wa antu'tiyana rohbatana, dan berilah aku kecukupan. Wa antu'tiyatana an agnaitahu anna min khalqika, dan berilah aku kekayaan daripada kekayaan yang Kau berikan daripada makhlukmu. Allahumma aslih li dini, ya Allah perbaikilah agamaku, alladzi huwa ismatu amri, karena agama itu bagiku adalah keselamatan, perlindungan. Wa aslih li dunia, dan perbaikilah duniaku, alladzi fiha ma'isyati, karena aku hidup adanya di dalam dunia. Wa aslih li akhirati allati ilaiha munqalabi, dan perbaikilah akhiratku, karena Engkau adalah maha penyelamatku di akhirat. Maksudnya itu apa? Tempat kembali kita di akhirat. Jadi kalau kita akhiratnya ingin baik, ya tentunya di dunianya juga kudu baik, karena akhirat tempat kembali kita. Dunia mazra'atul akhirat. Jadi tempat dunia ini tempat menanam cocok tani kita. Panennya hasilnya di akhirat. Siapa orang yang banyak ibadah, banyak datang ke majelis taklim, pasti di sono ketemu dengan surganya Allah. Kembali ke akhiratnya kita aman, nyaman daripada amin iqabi, aman bebas daripada siksanya Allah. Dan diriwayatkan pula dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi apa namanya di dalam mauquf itu apa hadisnya mauquf ya, yang datangnya daripada an Abdullah bin Mas'ud sebagai apa? Allah itu kalau kita punya ilmu tentang apa? Menghitung tentang matahari. Kapan tahunya matahari ini keluar? Ketika matahari keluar, kita lihat tuh. Oh, pas matahari itu keluar, maka di situ Abdullah bin Mas'ud membaca ketika apa? Bitulu'iha, ketika matahari itu keluar. Bacanya apa? Alhamdulillahilladzi wahaba lana hadzal yauma wa aqalana fihi asyaratina. Jadi segala puji bagi Allah, Zat yang Maha memberi hadzal yauma, pada hari itu, wa aqalana fihi asyaratina, dan diselamatkan daripada asyaratina itu daripada tergelincir, artinya keselamatan. Asyaratina itu maknanya tergelincir. Jadi kita selamat dari apa? Dari siksa, dari azab Allah ketika kita melihat matahari. Kemudian kita baca doa, alhamdulillahilladzi wahaba lana hadzal yauma wa aqalana fihi asyaratina. Baca yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau lihat matahari, alhamdulillahi alladzi wahaba lana hadzal yauma wa aqalana fihi asyaratina. Demikian.
Nanti kita lanjutkan bab yang selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.